Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedeka Septiaji, mahasiswa semester 1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi dengan nomor NPM 41819191230138. Di sini saya akan menjelaskan anatomi rangka manusia. Definisi rangka. Rangka atau slekton, susunan berbagai macam tulang yang berjumlah 206 tulang, satu sama lain disambungkan dengan sendi. Kemudian, fungsi rangka yang pertama, penopang, menahan seluruh bagian tubuh. 2. Gerak, motion and locomotion. Rangka menjadi tempat perlekatan otot rangka dan memiliki sendi sehingga mampu menghasilkan pergerakan anggota tubuh atau melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. C. Proteksi. Beberapa bagian sistem rangka berfungsi untuk melindungi organ tubuh lain seperti otak, jantung, dan paru-paru. D. Pembentukan sel-sel darah, hematopoiesis. E. Cadangan mineral, storage. Sistem rangka juga menjadi tempat cadangan mineral. F. Memberi bentuk atau struktur tubuh. Kemudian klasifikasi tulang. Yang pertama, tulang panjang, long bones. Biasanya berfungsi sebagai pengukit atau pengangkat beban. Terdapat pada tulang anggota gerak, atas atau bawah, the upper and the lower extremities. Contoh, humerus, tibia, femur, ulna, metacarpals. 2. Tulang pendek, short bones. Berbentuk kuboidal atau kubus. Contoh, tulang pada pergelangan tangan, carpais, dan tulang kaki, tarsals. 3. Tulang pipi, flat bones. Permukaan luas, biasanya berfungsi untuk melindungi organ dan tempat melekatnya otot. Contoh, tulang karnial, frontal, parietal, occipital, temporal, tulang iga atau costa, dan tulang bahu atau scapula. 4. Tulang tidak beraturan, irregular bones. Bentuk, ukuran, dan permukaan bervariasi. Contoh, tulang belakang, vertebrae, sacrum, temporal, sphenoid, nasal, zygomatic, maxilla, and mandible. Komposisi tulang, jaringan tulang. Yang pertama, jaringan ikat, connective tissue, tersusun oleh 4 jenis sel, matriks, dan membran tulang. Matriks tulang dengan 20% air, 20% protein, dan 60% mineral. A. Senyawa inorganik, terutama kalsium dan fosfor, juga sulfat dan fluoride, memberikan sifat keras dan kekuatan tulang. B. Senyawa organik, osteoid, proteoglycans, glycoproteins, and collagen fiber yang membentuk fleksibilitas tulang. Struktur tulang. Jaringan tulang. 1. Jaringan tulang padat, compact dense bone, bersifat padat, keras, fungsinya melindungi bagian dalam tulang. Tersusun atas osteon. Unit berstruktur silindris, subunit osteon. Osteon cage terletak dalam rongga yang disebut lacunae. Pada pusat osteon terdapat saluran yang berisi pembuluh pusat atau the central canal, Havensial canal. Lapisan matriks tulang disebut lamalae. 2. Jaringan tulang berongga, spongy bone. Terdapat pada bagian dalam tulang, padat, sangat poros, struktur berpori, tidak memiliki osteon,
tapi memiliki matriks tulang atau lamellate. Tersusun atas struktur yang tidak beraturan, trabeculae. Rongganya terisi dengan sumsum, tulang, red marrow, dan pembuluh darah. Pembuluh darah terhubung dengan Volcans dan Afarensias canals. Susunan tulang rangka. Rangka selekton tubuh manusia. Yang pertama, aksial, terdiri atas sekelompok tulang yang menyusun poros tubuh dan memberikan dukungan dan pelindungan pada organ di kepala, leher, dan badan. Macam-macam selekton aksial yaitu yang pertama, tulang tengkorak bagian kepala terdiri dari bagian parietal, bagian temporal, bagian occipitalis, bagian sphenoid, dan bagian ethmoid. 2. Tulang tengkorak bagian wajah terdiri dari rahang bawah, palatinum, zygomatic, tulang hidung, dan tulang lakrimal. 3. Tulang dada. Tulang dada termasuk tulang pipi, terletak di bagian tengah dada. Pada sisi kiri dan kanan tulang dada terdapat tempat lekat dari rusuk. Bersama-sama dengan rusuk, tulang dada memberikan perlindungan pada jantung, paru-paru, dan pembuluh darah besar dari kerusakan. 4. Tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk tipis, pipih, dan melengkung. Bersama-sama dengan tulang dada membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang rusuk dibedakan atas 3 bagian, yaitu tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang, tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang, dan tulang rusuk melayang berjumlah 2 pasang. 3. Ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang disebut juga tulang belakang disusun oleh 33 buah tulang dengan bentuk tidak beraturan. Ke-33 buah tulang tersebut terbagi atas 5 bagian. Yang pertama A, 7 ruas pertama disebut tulang leher. B, 12 ruang berikutnya berbentuk tulang punggung. C, 5 ruas berikutnya merupakan tulang pinggang. D, 5 ruas tulang kelangkangan atau sacrum yang menyatu berbentuk segitiga terletak di bawah ruas tulang pinggang. E, bagian bawah dari ruas-ruas tulang belakang disebut dengan ekor, tersusun 3 sampai dengan 5 ruas tulang belakang yang menyatu. Ruas-ruas tulang belakang berfungsi untuk menegakkan badan dan menjaga keseimbangan, menyokong kepala dan tangan, dan tempat melekatnya otot, rusuk, dan beberapa organ. B. Selekton apendikular. Tersusun atas tulang-tulang yang merupakan tambahan dari selekton aksial. Selekton aksial terdiri dari A, anggota gerak atas. Tulang penyusun anggota gerak atas tersusun atas humerus atau tulang lengan atas, radius dan ula atau pengupil dengan hasta, kemudian karpal atau pergelangan tangan, kemudian metakarpal atau telapak tangan, seterusnya phalanges atau tulang jari-jari. B. Anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak bawah disusun oleh tulang. Yang pertama femur atau tulang paha, tibia dan fibula atau tulang kering dan tulang betis, kemudian patella, tempurung lutut, kemudian tarsal yaitu tulang pergelangan kaki, seterusnya metatarsal, tulang telapak kaki, dan phalanges, tulang jari-jari tangan. C. Gelang bahu. Tulang gelang bahu, clavikula dan scapula atau belikat dan selangka. Kemudian tulang selangka berbentuk seperti huruf S, berhubungan dengan tulang lengan atas, humerus, untuk membentuk persendian dan menghasilkan gerakan lebih bebas. Ujung yang satu berhubungan dengan tulang dada, sedangkan ujung lainnya berhubungan dengan tulang belikat. Kemudian tulang belikat, scapula, berukuran besar, bentuk segitiga dan pipih terletak pada bagian belakang dari tulang rusuk. Fungsi utama dari gelang bahu adalah tempat melekatnya sejumlah otot yang memungkinkan terjadi gerakan pada sendi. D. Gelang punggung. Tulang gelang
panggul terdiri atas 2 buah tulang pinggung. Pada anak-anak, tulang pinggul ini terpisah dari atas 3 buah tulang, yaitu ilium bagian atas, tulang ischium bagian bawah, dan tulang pubis bagian tengah. Di bagian belakang dari gelang panggul terdapat tulang sacrum yang merupakan bagian dari ruas-ruas tulang belakang. Pada bagian depan terdapat semifish. Pubis merupakan jaringan ikat yang menghubungkan kedua tulang pubis. Fungsi gelang panggung terutama untuk mendukung berat badan bersama-sama dengan ruas tulang belakang, melindungi dan mendukung organ-organ bawah seperti kandung kemih, organ reproduksi, dan sebagai tempat tumbuh kembangnya janin. Tulang penyusun anggota terletak pada tersusun oleh humerus, tulang lengan, kemudian radius dan ulna, pengupil dan hasta, karpal, pergelangan tangan, metakarpal, pergelangan tangan, falanges, tulang jari-jari. Gangguan pada sistem gerak manusia. Yang pertama, gangguan fisik. Gangguan yang paling umum terjadi pada tulang adalah kerusakan fisik tulang seperti patah atau retak tulang. Kemudian gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis pada tulang dapat disebabkan oleh kelainan fungsi hormon atau vitamin. 3. Gangguan persendian. Gangguan persendian dapat terjadi karena sendi tidak berfungsi dengan normal. Kemudian 4. Gangguan tulang belakang. Gangguan pada tulang belakang terjadi karena adanya perubahan posisi tulang belakang sehingga menyebabkan perubahan kelengkungan batang tulang belakang. Penyakit sistem rangka, yaitu osteoporosis adalah kelainan di mana terjadi penurunan massa otot tulang total, terdapat perubahan pergantian tulang homeostasis normal, kecepatan resorpsi tulang lebih besar dari kecepatan pembentuk tulang, mengakibatkan penurunan massa tulang total. Tulang secara progresi menjadi porus, rapuh, dan mudah patah. Tulang menjadi mudah fraktur dengan stres yang tidak akan menimbulkan pengaruh pada tulang normal. Oke, cukup sekian penjelasan anatomi rangka tulang manusia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.